Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Yuliza Fitri, Guru Informatika SMA Negeri 2 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini saya akan menyampaikan resume modul 1 mata pembelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Nah, adapun yang akan saya sampaikan yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 1. Nah, apa saja pengalaman belajar yang baru saya peroleh? Banyak sekali pengalaman yang dapat saya peroleh dengan mempelajari modul 1 ini. Nah, di antaranya banyaknya referensi-referensi baru yang saya pahami dengan berbagai pendapat para ahli sehingga menambah wawasan saya tentang ilmu informatika. Dimulai dari konsep ilmu informatika, konsep berpikir komputasional, konsep literasi digital, dan konsep pembelajaran informatika inklusif dan integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika. Nah, dalam pelajaran informatika, peserta didik tidak hanya berfokus pada pengguna komputer saja, akan tetapi mengantarkan peserta didik untuk mampu berpikir komputasional, menciptakan solusi penyelesaian secara logis, sistematis, kritis, dan analitis, dan kreatif. Yang selain itu, siswa juga cakap dan bijak sebagai individu yang menjadi warga negara sekaligus menjadi warga masyarakat digital yang produktif, beretika, berbudaya, aman, nyaman, dan seimbang. Nah, di informatika ini juga dituntut siswa berkarakter baik dalam berkomunikasi dan terampil berkarya dengan menghasilkan gagasan solusi dalam bentuk rancangan atau implementasinya yang berlandaskan informatika dengan memanfaatkan teknologi dan menerapkan proses rekayasa serta mengintegrasikan pengetahuan di bidang-bidang lain yang membentuk solusi sistematik. Nah, bagaimana emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar? Nah, emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar, yang pertama saya sangat antusias sekali. Nah, saya merasa tertarik dan semangat tentang materi yang dipelajari karena pelajaran ini masih baru bagi saya dan saya belum memahami betul apa itu informatika. Nah, kemudian kepuasan dan sangat senang. Nah, ketika saya berhasil memahami suatu konsep yang dijabarkan dengan jelas, saya merasa senang sehingga saya bisa menemukan ide baru dalam pembelajaran informatika nantinya. Nah, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran? Hal yang sudah baik saya lakukan dalam proses pembelajaran, saya sudah menerapkan ilmu informatika, literasi digital, dan integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika, walaupun belum maksimal. Nah, untuk memperbaikinya, yang pertama, saya harus memperbaiki proses pembelajaran, baik itu metode, strategi, ya, kemudian ya terutama pada materi berpikir komputasional, pengobrangan dan algoritma dan saya juga akan menambah sumber belajar lainnya. Kemudian bagaimana analisis implementasi modul 1 dalam konteks guru informatika mencakup pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi hingga tergali materi lebih jauh. Pertanyaan kritisnya yaitu bagaimana literasi digital dapat membantu kita mengidentifikasi dan mengatasi tantangan terkait keamanan dan privasi online. Ya, kemudian juga ada pertanyaan bagaimana guru dapat memastikan bahwa pembelajaran unplugged tetap mengajarkan konsep-konsep informatika secara tepat dan mendalam tanpa menggunakan komputer. Apa wawasan baru yang saya dapatkan dalam mempelajari modul 1 ini? Yang pertama, itu pembelajaran informatika bisa dilaksanakan secara inklusif sesuai dengan kondisi, fasilitas, dan kebutuhan peserta didik sehingga pembelajarannya dapat menggunakan komputer atau dengan menggunakan komputer. Nah, tantangan
yang sesuai dengan konteks asal guru informatika. Yang pertama itu perkembangan teknologi yang cukup cepat menuntut guru atau saya untuk terus mengupgrade ilmu pengetahuan dan keterampilan terutama di bidang informatika. Kemudian, informatika terdiri dari konsep yang kompleks sehingga siswa susah atau kewalahan untuk memahami konsep-konsep tersebut. Kemudian, siswa dalam kelas informatika itu memiliki latar belakang dan tingkat keterampilan yang beragam. Untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi yang akan saya lakukan yang pertama, meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti pelatihan berkelanjutan, baik itu seminar, workshop, kursus online, atau sumber belajar mandiri lainnya. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan guru yang lain dalam bidang informatika, baik itu di sekolah, kemudian di luar sekolah maupun secara online, dan berbagi pengalaman, kemudian berbagi strategi mengajar dan sumber daya lainnya. Kemudian yang ketiga itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu menyesuaikan pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan tingkat keterampilan yang beragam, dengan menyediakan materi tambahan untuk siswa yang mahir atau menawarkan bantuan tambahan bagi yang membutuhkannya. Nah, keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu, pada masa lalu masih mengacu pada konsep dan praktik langsung dengan komputer dan siswa mempelajari aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk penerapan di masa datang, saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan yang saya dapatkan pada BIMTEK ini, di mana peserta didik mampu berpikir komputasional, cakap digital, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, konsep atau praktik baik yang dilakukan itu adanya integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika. Dan untuk konsep praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah, yaitu dengan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain, seperti dengan guru matematika dan guru seni. Nah, mungkin sampai di sini dulu paparan saya tentang refleksi modul 1 mata pelajaran informatika kurikulum merdeka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.